Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang Annelida dan Moluska. Di sini kelompok 5 beranggotakan Rizwar, Liza, Salma, Silvia, Siti, dan Tia. Baik, saya Silviana Ramadhani. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai definisi Annelida. Annelida berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu annulus dan oidos. Annulus berarti cincin dan oidos berarti bentuk. Jadi, Annelida adalah cacing yang berbentuk seperti cincin. Annelida mempunyai tubuh yang lunak dan basah, serta bernapas memakai kulitnya. Contoh dari Annelida yakni lintah, cacing tanah, dan cacing pasir. Sistem organ Annelida. Untuk sistem pencernaan makanan, saluran pencernaannya lengkap, terdiri atas mulut, faring, esofagus atau kerongkongan, tembolok, ampela, intestium atau usus halus, dan anus. Untuk sistem ekskresi, Annelida memiliki alat ekskresi berupa sepasang nefridia yang terdapat pada tiap-tiap segmen yang disebut metanefridia. Untuk sistem pernafasan, Annelida memiliki alat pernafasan berupa kulit dan insang. Untuk sistem reproduksi, Annelida dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual, bersifat hermaprodit, namun untuk terjadinya fertilisasi tetap diperlukan perkawinan antara dua individu cacing dengan alat kopulasinya yang disebut klitelum. Struktur tubuh Annelida. Tubuhnya simetri bilateral dan dilapisi oleh kutikula. Ruas tubuhnya tidak hanya berada di bagian luar, tetapi juga di bagian dalam. Lapisan penyusun tubuh Annelida terdiri atas 3 lapis atau bisa disebut sebagai triploblastik, yakni endoderma, mesoderma, dan ektoderma. Baik, berikutnya klasifikasi Polychaeta. Dalam bahasa Latin, Polychaeta berasal dari kata poli dan chaeta. Poli artinya banyak dan chaeta artinya rambut, sehingga Polychaeta merupakan hewan yang memiliki banyak rambut. Sebagian besar hidup di air laut dan aktif pada malam hari. Sistem pencernaannya terdiri dari mulut, esofagus, usus ventrikulo-intestinal, dan anus. Pernapasannya dilakukan dengan cara difusi pada permukaan kulit, dan reproduksi terjadi melalui fertilisasi eksternal atau pembuahan terjadi di luar tubuh. Contoh dari Polychaeta ini adalah Lycidis oele atau cacing wowo dan Eunis viridis atau cacing palolo. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang Oligochaeta. Oligochaeta ini berasal dari kata oligos yang artinya sedikit dan chaeta itu artinya rambut. Jadi, Oligochaeta ini adalah cacing yang memiliki sedikit rambut pada ruas tubuhnya. Struktur tubuh dari Oligochaeta ini memiliki sedikit seta atau rambut dan juga tidak memiliki mata dan parapodia. Tubuhnya juga bersegmen dan memiliki panjang sekitar 10-25 cm. Sistem organ dari Oligochaeta ini diantaranya adalah sistem pencernaannya itu terdiri dari mulut, esofagus, tembolok atau inglufis, lambung tebal, usus halus, dan anus. Sistem pernapasannya yaitu dilakukan dengan cara difusi pada permukaan kulit yang dilapisi kutikula. Sistem reproduksi dari Oligochaeta ini bersifat hermaprodit, namun tidak dapat membuahi dirinya sendiri. Reproduksinya juga terjadi melalui fertilisasi internal atau pembuahan di dalam tubuh. Kopulasinya berlangsung secara resiprokal, yaitu terjadi di antara dua individu yang saling bertukar sperma dan ditampung dalam kantung sperma atau vesicular seminalis. Setelah fertilisasi, akan terbentuk kokon yang berada pada daerah klitelum dan akan tumbuh menjadi zigot. Contohnya adalah pada gambar berikut. Contoh Oligochaeta diantaranya adalah Pheretima sp dan juga Lumbricus terrestris atau cacing tanah. Nama saya Diriswanti Kusnadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Hydronedia. Hydronedia merupakan cacing berbadan pipih bergelang-gelang yang tidak memiliki rambut, parapodia, atau kaki seperti dayung, dan seta. Hydronedia hidup di darat, air tawar, dan air laut. Struktur tubuh. Tubuhnya berbentuk memanjang atau oval ketika istirahat. Pada bagian posterior terdapat air pengisap. Dinding tubuh diselimuti kutikula dan otot diagonal yang sangat halus. Tubuhnya sangat fleksibel dan dapat mengendur, berkerut, ataupun melebar. Sistem organ. Sistem pencernaan terdiri atas mulut, faring, esofagus, tembolok, usus, restum, anus. Sistem pernapasan. Pernapasan dilakukan secara difusi dengan menggunakan anyaman kapiler di bawah epidermis. Sistem reproduksi bersifat monosus. Setiap testis berhubungan dengan vas deferens yang menuju anterior dan bermuara di penis medial yang berhubungan dengan kelenjar aksesori. Alat kelamin betina terdiri atas 2 ovari, yaitu oviduk yang berhubungan dengan kelenjar albumin dan vagina medial yang bermuara di belakang porus jantan. Sistem saraf. Sistem saraf terdiri atas sepasang
ganglion dorsal. Hironidia adalah Hirodum medicinalis atau lintah dan Haemadipsa jaylanica atau pacet. Peranan annelida bagi manusia. Peranan annelida yang menguntungkan diantaranya sebagai makanan manusia, bahan baku obat, bahan baku kosmetik, obat luka, dan untuk transfusi darah. Adapun peranan annelida yang merugikan, yaitu menimbulkan penyakit yang dapat disebabkan oleh cacing pita, cacing darah, cacing hati, cacing perut, cacing kremi, cacing tambang, dan cacing filaria, serta menyebabkan anemia yang dapat disebabkan oleh cacing darah, cacing tambang, pacet, dan lintah. Definisi moluska. Moluska berasal dari kata Latin yaitu mollis yang berarti lunak. Itulah mengapa semua anggotanya adalah hewan yang tekstur tubuhnya lunak dan juga tentunya tidak memiliki tulang belakang atau yang disebut sebagai invertebrata. Ciri-ciri umum moluska diantaranya tubuhnya simetri bilateral, lunak, tidak bersegmen, dan sebagian besar memiliki cangkang yang terbuat dari kalsium karbonat untuk melindungi tubuhnya. Kakinya pipih, lebar dan berotot, bersifat tripoblastik atau memiliki 3 lapisan sel tubuh, yaitu endoderm, mesoderm, dan ectoderm. Reproduksi terjadi secara seksual dengan fertilisasi internal, dan sebagian besar hewan yang tergolong ke dalam film ini hidup di Berikutnya klasifikasi Polyplacopora. Polyplacopora adalah kelas dari anggota hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam film moluska. Struktur tubuhnya berbentuk bulat telur, pipih, dan simetris bilateral. Mulutnya tidak berkembang baik dan terletak di kepala atau anterior, tidak memiliki tentakel dan mata. Permukaan tubuh dilapisi mantel yang berlapis rambut insang, kakinya pipih, dan biasanya memiliki lidah parut. Sistem organnya terdiri dari sistem pencernaan, sistem saraf, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, dan sistem reproduksi. Untuk sistem pencernaannya dimulai dari mulut yang dilengkapi radula dan gigi, faring, perut, usus halus, dan anus. Sistem saraf berupa cincin esofagus dan 2 cabang saraf yang mensarapi mantel dan daerah kaki. Sistem peredaran darahnya lakunair atau terbuka, terdiri dari jantung, aorta, dan sebuah sinus. Sistem ekstraksinya dilakukan oleh sepasang ginjal yang bermuara ke arah posterior. Dan yang terakhir, sistem reproduksinya dilakukan secara seksual, yaitu dengan pertemuan sel ovum dan sel sperma yang terdapat pada individu jantan dan betina. Contoh spesies dari Polyplacopora ini adalah Chiton sp. Baik, saya akan menjelaskan tentang Scapopoda atau siput gading gajah. Struktur tubuh dari Scapopoda ini umumnya itu bercangkang seperti kerucut atau tanduk, dan juga kedua ujung cangkangnya itu berlubang, dan kakinya itu terdapat di daerah mulut. Tubuhnya itu diselimuti mantel yang berfungsi untuk membantu bernafas. Scapopoda ini juga mempunyai kaptakula untuk menangkap mangsa yang terletak di dekat mulut. Sistem organ dari Scapopoda itu diantaranya adalah sistem pencernaannya itu terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan juga anus. Sistem ekskresi dari Scapopoda itu berupa ginjal yang dinamakan nephridium. Sedangkan sistem respirasinya itu menggunakan mantel, sistem sarafnya itu berupa sepasang ganglion cerebral dan pleural, seperangkat ganglion pedal, dan sepasang ganglion visceral. Sedangkan sistem reproduksi dari Scapopoda itu memiliki alat kelamin terpisah, larva trochophore, dan juga veliger. Contoh dari Scapopoda itu diantaranya adalah Dentalium sp seperti pada gambar berikut. Gastropoda. Gastropoda berasal dari bahasa Yunani, yaitu gaster yang berarti perut dan podos yang berarti kaki. Jadi gastropoda berarti hewan bertubuh lunak yang berjalan dengan menggunakan perutnya. Struktur tubuh. Tubuh terbagi atas kepala, leher, kaki, dan alat-alat dalam atau visceral. Terdapat sepasang tentakel pendek dan tentakel panjang di kepala. Terdapat kelenjar mukosa di bawah kepala. Kakinya lebar pipi dan selalu basah. Ada yang memiliki cangkang tunggal, ganda, atau tanpa cangkang. Di bagian cangkang terdapat mantel yang membungkus seluruh tubuhnya. Sistem organ. Sistem pencernaan terdiri atas mulut, kerongkongan, kelenjar ludah tembolok, lambung, kelenjar anus. Sistem ekskresi. Alat ekskresi berupa nephridium dan saluran ureter. Sistem respirasi. Untuk hewan yang hidup di air, berespirasi dengan insang. Sedangkan yang hidup di darat, berespirasi dengan rongga mantel. Sistem reproduksi. Terdapat 2 kelamin dalam satu individu atau ovotestes. Hewan hermafrodit, tetapi tidak mampu autofertilasi. Struktur tubuh Cephalopoda.
Struktur tubuh cephalopoda mayoritas tidak memiliki cangkang luar. Umumnya, cangkang sudah terdegenerasi berukuran kecil yang melekat di dalam mantelnya. Cephalopoda memiliki kaki berupa tentakel yang berfungsi untuk menangkap mangsanya, dan juga memiliki saraf yang berpusat di kepalanya yang menyerupai otak. Sistem organ cephalopoda. Sistem organ cephalopoda yang pertama adalah sistem pencernaannya adalah dari mulut, lambung, usus, dan lain-lain, yang letaknya pada babak tubuh di sebelah bawah sifon. 2. Respirasinya berupa dengan menggunakan insang, dan sedangkan sistem sirkulasinya adalah peredaran darah tertutup. 3. Jantungnya memiliki 1 bilik dan 2 serambi. 4. Sistem ekskresinya berupa 2 kantong ginjal. 5. Sistem saraf binatang ini berupa simpul otak, simpul kaki, dan simpul alat-alat dalam. Contohnya Nautilus sp, gurita, cumi-cumi, dan sotong. Cephalopoda terbagi menjadi 2 ordo, meliputi 1. Tetrabranchiata, 2. Dibranchiata, dan dibagi lagi menjadi Decapoda dan Octapoda. Tetrabranchiata. Tetrabranchiata meliputi spesies yang sangat banyak. Di antaranya telah menjadi fosil, yaitu kelompok Nautiloid dan Ammonoid yang hidup pada era Mesozoikum kurang lebih 60 juta tahun yang lalu. Contoh Nautiloid adalah Nautilus. Struktur tubuh Tetrabranchiata diantaranya memiliki cangkang luar dari kapur yang membelit, memiliki beberapa lengan, mempunyai 2 pasang insang dan nephridium, tidak mempunyai kromatofora, serta kantong tinta. Dibranchiata. Dibranchiata memiliki cangkang dalam atau tidak sama sekali dengan lengan lebih sedikit dibandingkan Tetrabranchiata. Hewan ini mempunyai kantung tinta, sepasang insang, sepasang nephrida, serta memiliki kromatofora. Ordo Dibranchiata dibagi menjadi 2 subordo, yaitu Decapoda, contohnya Loligopealae dan Sepia officinalis, dan Octapoda, yang sebagian besar tidak memiliki cangkang kecuali genus Argonauta. Contohnya Argonauta argo, Octopus vulgaris, dan Octopus bairdi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Pelecypoda. Pelecypoda itu adalah kelas dalam moluska yang mencakup semua kerangkangan dan memiliki sepasang cangkang. Struktur tubuh dari Pelecypoda itu punya kaki yang pipih seperti kapak, dan cangkangnya itu sepasang, terbuka menjadi 2. Pelecypoda itu cangkangnya itu terdiri dari 3 lapisan, diantaranya yang pertama itu lapisan periostracum atau lapisan terluar. Fungsi dari periostracum ini untuk memproteksi tubuh. Lapisan periostracum terdiri atas zat kitin. Yang kedua adalah lapisan prismatik. Lapisan prismatik itu adalah lapisan tengah pada cangkang Pelecypoda. Lapisan ini tersusun atas zat kalsium karbonat. Dan yang ketiga adalah lapisan nacreas atau lapisan terdalam dari cangkang Pelecypoda. Disebut sebagai lapisan mutiara karena memang disinilah dihasilkan sekret dari mutiara. Lalu selanjutnya sistem organ dari Pelecypoda itu diantaranya sistem pencernaannya itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Sistem peredaran darahnya terdiri atas jantung, saluran darah, dan rongga sinus. Sedangkan sistem respirasinya itu bernafas menggunakan insang untuk mengambil larutan oksigen dalam air dan masuk dalam rongga mantel. Sistem sarafnya itu terdiri atas otak, simpul saraf kaki, dan simpul saraf otot. Selanjutnya, sistem reproduksinya itu merupakan pembuahannya itu terjadi dalam tubuh betina. Hasil pembuahannya itu berupa zigot yang kemudian menetas menjadi larva bersilia sehingga dapat keluar dari induknya. Contoh dari Pelecypoda itu diantaranya adalah Kerastordema edule seperti pada gambar. Peranan moluska bagi manusia. Peranan moluska yang menguntungkan. Sebagai sumber makanan berprotein tinggi, penghasil mutiara, sebagai salah satu bahan baku kosmetik, sebagai bahan untuk membuat kerajinan tangan, berperan dalam indikasi pencemaran air. Peranan moluska yang merugikan. Merusak bangunan kapal, sebagai inang perantara cacing hati, sebagai hama perusak tanaman. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.